Halo, halo Mbak saya, selamat malam. Tes tes, halo Mbak saya, kedengeran suaranya? Iya kedengeran. Halo, Iya, halo. kedengeran ya? Oke, sip. Apa kabar Mbak saya? Eh baik, alhamdulillah. Baik ya? Alhamdulillah. Oke, bentar. Bentar. Suaranya agak batuk ya, sorry ya. Ya nggak apa-apa. Oke. Rambutnya baru lagi ya rambutnya? Ya ini masih sama. Nah, ini masih sama. Oke, beda lagi bentuknya. Nggak tahu ini emang berubah Rambut bentuk. kamu kayak tipe yang bagus berarti ya? Maksudnya di apa? Gampang dibentuk, ya nggak? Atau kamu nggak ngerasa itu? Oh, saya sendiri malah nggak suka karena mau Aku nggak diapa-apain suka. Hah? dikit berubah. Jadi kayak harus bener-bener harus dibuat sesuai keinginan saya. Ntar ketiup angin sedikit, kesisir sedikit, langsung berantakan, langsung hilang bentuknya. Padahal tuh kayak gitu nih, Lil. Mau di gimana pun Nah justru saya punya pengen, Kak Daud akan lemas ya. ya justru saya Rambutnya. pengennya punyanya yang lemes, tapi ya dipanjangin kalau saya. Bener, suara kamu kok agak kecil ya? Boleh agak majuan bahasanya? Atau kamu pakai mikrofon? Dia agak jauh mikrofonnya jadi agak kecil nih ke suara Kak Daud. Bentar. Tes lagi coba. Pakai mikrofon eksternal nggak? Hmm. Bisa? Halo? Masih masih pelan ya suaranya. Masih sih, cuman better apa? Ya sama aja tapi agak agak teriak dikit aja ya. Teriak tapi dikit. Ya. Sip. Kayak ini tuh mikrofonnya agak jauh gitu, jadinya suaranya kecil. Ntar ini malah jadi nggak kedengeran apa. Oh, enggak. Halo? 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 Ntar nggak kedengeran apa-apa. Enggak kedengeran. Tes, Nggak tes, kedengeran. halo. Bentar. Hmm. Bisa kedengeran? Udah kedengeran. Nah, kedengeran. Oke, siap, 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 siap. Oke, siap. Kita mulai aja kalau gitu bahasa F ya kelas kita hari ini. Seminggu kemarin ada kegiatan bahasa F. Seminggu eh Ada yang seminggu unik, ada yang spesial. gue udah libur sih ya paling ya keluar buka gitu, buka di luar. Udah bukber gitu aja. Oke, oke. Oh, udah mulai libur. Iya, udah libur sekolah. Oke, siap. Kita akan mulai aja itu sampai kapan berarti liburnya? Tanggal
Sampai kapan? Tanggal 4 kayaknya udah masuk lagi deh. Eh, Oke. ya, Kalau gitu sip. Main lama ya tanggal 8, 8 April. 4. Nggak tahu tanggal berapa ya. Eh, Terus kema kemarin, iya pokoknya awal-awal April. awal April. Suaranya agak gede ya. Tadi Kak Daud agak gak kedengeran jawaban kamu. But oke, kita akan mulai aja. Eh, Kamu masih ingat terakhir kali belajar apa? Eh, Terakhir waktu itu apa ya? Itu programming, scripting. Yes, kita Kalau pengenalan ke C Sharp ya. iya, Kamu belajar Introduction to the C Sharp Language. Dan hari ini kita mau lanjutin lagi pelajaran yang baru mengenai variables and data types. Ya, variables and data types. Apa itu variable sama data type bahasa ya? variabel itu berarti tempat untuk menyimpan data. Hmm, data types, Tipe datanya apa? tipe datanya. Betul ya, apa jenis yang disimpannya itu apa gitu ya. Betul banget. Nah, menurut kamu kenapa kita perlu menyimpan data bahasanya? Buat mempermudah proses programming sama mempermudah buat dibacanya nanti. Betul, betul. Jadi nanti ketika kamu pengen manggil atau misalnya mau dipakai ulang, itu jadi gampang ya, gitu ya. Betul banget. Dengan storing data, kamu nanti bisa menyimpan macam-macam nilai yang ingin kamu pakai kembali gitu ya. So today you will learn the basic types of data and learn how to work with Ah, variables and write a program for a non-player characters. Ya, rasanya kayak udah deh. halo? Rasanya udah ya. Udah? Coba Kado cek. Oh iya udah ya. Waduh, salah Kado. Oh berarti kita udah masuk ke yang ketiga ya. Sorry sorry sorry. Iya, Ini karena kemarin ini nih. Waduh Kado belum kecil. Oke, sip. Sekarang kita akan masuk ke dalam object classes ya. Sorry sorry bentar. oke. Nah, oke, sip. Object classes. Apa itu object classes bahasanya? Buat mengklasifikasiin objek. Betul ya. Jadi kamu bakal ngebikin yang namanya objek-objek dalam sebuah kelas gitu ya. Nah, caranya nanti kamu akan membuat ya udah kita hari ini akan coba approaching to programming and object oriented approach, get acquainted with the concept of class and inheritance from the point of view of programming, sama create several script for a 3D platformer games. Ya, kamu akan belajar mengenai yang namanya ini ya objek di dalam OOP gitu. Objek sama kelas bedanya apa? Objek sama kelas biasa. Kalau objek itu berarti dia itu kayak apa ya? Objek itu kalau kelas kan berarti dia buat mengklasifikasikan. Jadi dia kayak bisa ngasih karakteristik ke objek-objek yang berbeda. Jadi dia kayak template betul. Ini kelas Kelas itu template. Terus template. objeknya apa? Nah, objeknya ini berarti baru ya apanya ya? Bendanya sih yang mau. Yes, bendanya ya yang dibuat dari si template itu. Oke, betul banget. Oke, jadi nanti kamu dari template bisa ngebikin banyak benda gitu ya. Nah, hari ini classes allow you to group object by common features gitu. Nanti kamu bisa mengkelompokkan macam-macam atribut yang ada di dalam si objeknya gitu ya. Nah, cara bikin kelas itu gimana? Jadi nanti misalnya kamu pengen ngebikin kelas NPC. Kemarin kan kita udah buat ya NPC, terus nanti ada mono behavior sama ada public in health. Ini adalah si properties ya. Nah, sama kayak yang di Python, kemarin yang namanya kelas itu ada properties sama ada methods. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau bikin properties, kamu tinggal bikin public in health sama kalau misalnya method tinggal dipanggil aja void nama apa? Nama metodenya apa gitu ya. Nah, eh kelas properties itu biasanya disebut fields, sedangkan kalau misalnya feature of behavior ya udah sama ya methods. Nah, jadi nanti kamu bisa juga membuat yang namanya you created the NPC class itself.
Ketika kamu ngebikin sebuah script, itu udah dalam bentuk apa? Object oriented programming. Jadi udah dalam bentuk OOP ya. Kamu buatnya dia udah ada public class-nya sendiri. Kita tinggal langsung bikin aja si property sama si methods-nya gitu. Nah, kalau nanti bahasa F lihat di sini, dia itu ada yang namanya public class, terus nanti ada nama dari kelasnya apa, dan dia mewariskan yang mana nih inheritance-nya, ya. Nah, a class can inherit fields and methods of another class. Jadi inherit itu apa? Bahasa F. Mewariskan. Mewariskan. Mewariskan berarti gimana? Contoh apa Mewariskan. maksudnya? Contohnya kayak bisa nurunin karakteristik yang sama. Hmm, betul. Jadi nanti kalau misalnya bapaknya itu punya punya apa aksi untuk bilang halo, ya udah nanti anaknya juga bisa ngomong halo gitu. Ya. Nah, kalau kemarin di Python itu kan berarti kita menginheritnya itu di dalam kurungnya ya, nama kelasnya itu apa, nama bapaknya apa. Nanti kalau misalnya mau bikin di dalam Unity, kamu bikin dulu nama anaknya siapa, panggil nama bapaknya setelah titik dua, gitu ya. Nah, nanti ya macam-macam ya. Kamu misalnya mau ngebikin dia inheritance dari bapaknya yang bisa jalan, nanti anaknya lagi bisa lari, terus nanti anaknya lagi bisa melompat itu boleh juga. Ya macam-macam. Nah, nanti kalau nggak ada inheritance ya udah ya akan terpotong juga dari si fungsi yang sebelumnya. Nah, mono behavior ini apa? Mono behavior ya, class is the best class for all script in Unity. Jadi nanti kalau kamu misalnya mau ngebikin kelas baru ya udah langsung inheritance aja dari si induknya atau si mono behavior ini gitu. Ya. Nah, ya udah. Contohnya nanti kamu bikin kayak gini class test sama mono behavior atau induknya, baru habis itu kita bikin si metodenya. Ya. Terus udah sih, ada pertanyaan lu? Lanjut. Belum ya? Siap, kalau belum ada kita masuk ke dalam yang berikutnya adalah collision of objects. Apa itu collision bahasa saya? Hmm, apa? Suaranya agak gede. Ini sekarang nggak keluar nih suaranya. Oh, kayak Nah ini keluar keluar keluar. oh Suaranya ya. emang agak gede aja ya. Agak teriak teriak dikit. Hmm, benturan, tabrakan. Ya, Benturan, tabrakan. nah, itu benar kecil. Gak kedengeran. Ulang lagi. Physical contact. Sebuah konten. Bukan. Nah itu baru kedengeran tuh sekeras itu. Oh, Apa berarti collision? tabrakan. Nah, tabrakan. Benturan. Pintar. Bukan. Yes. Nah, sekeras itu ya. Tadi nggak kedengeran. Jadi betul collision itu collision itu adalah tabrakan di mana nanti kamu bisa ngebuat dua objek gitu ya saling menyentuh gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya interactive object, ada teleport, ada trampolin, ada accelerator sama ada traps juga nih. Ya, kalau nanti akan membuat macam-macam, caranya gimana? Cara nanti akan bikin dulu box collider ya. Ini apa kalau misalnya kamu pengen ngebikin dia bisa bersentuhan, ya udah kamu tambahin komponen namanya box collider. Collider ini artinya yang apa mengizinkan untuk ada tabrakan itu atau sentuhan, ya. Nah, let's add a collider to the arrows that speed up the player's run tuh bisa juga, ya. Terus, nah nanti kamu bisa adjust the size of the collider, the collision area juga. Nah, jadi kadang nanti kalau misalnya kamu pengen ngebikin sebuah fungsi itu bisa berjalan, pakai yang namanya trigger. Trigger ini kayak pemicunya, ya, atau event. Kalau misalnya kemarin kita buat beberapa kali aplikasi itu klik tombol nanti bisa menjalankan sesuatu kan. Nah, sama kayak gini juga. Trigger itu butuh dibuat. Apakah nanti dia enter atau stay atau exit eventnya. Ya. Let's recall the mind map. Oke, ini saya. Udah itu aja ya, Mbak Saif. Jadi kita akan coba menambahkan beberapa inheritance sama menambahkan yang namanya trigger ya untuk menjalankan si objek di dalam Unity-nya. Oke, ada pertanyaan dulu Mbak Saif? Nggak ada. Belum ada. Kalau belum ada, tolong di share screen, buka dulu dari browsernya ya.
Nah, itu ya kita namanya berubah jadi Algonova juga, Oh iya. tapi sama aja sih. Ya, bukan yang nomor 5 ya. Nah, coba jawab dulu. Bentar. Eh, dua ya. Jawabannya dua. Tadi yang mana aja? Iya, betul, betul. Sip. Pintar. Lanjut, nomor dua. Ya, pindahin dari atas ke bawah ya. Hmm. Bentar. Ah, pintar. Sip. Oke, lanjut. Ini jawabannya ada dua ya. Oh. Eh, ini enggak. Ini benar nih. Betul, betul. Hmm. Ini jawabannya ada dua ya. Tuh. Pintar. Sip. Checklist. Eh, Oke. Klik kembali. Lanjut. Nomor berikutnya. 6 ya. Klik. Nah, kamu perlu download dulu ini ya. Download dulu. kayaknya udah deh. Eh, Kenapa? udah belum? Kayaknya udah ada deh. Kok Kemarin nggak? udah pernah di-download belum ya? Kayaknya Udah kemarin diimport belum ya? Harusnya kemarin udah sih. udah kayaknya. Ready Coba. platform. Ntar ini apalagi sih ini gitu ya. Kenapa? Ntar ini United nggak bisa diapa-apain nih. Ah, coba Oh, close dulu place-nya. Nanti buka yang 3D, yang platformer. Oh, nih, belum diimport ya? tapi udah deh kayaknya. Nih, Oh iya. Ya oh udah, belum belum diimport, diimport. tapi belum diimport, Add from baru disk dia aja. baru diekstrak. Berarti udah. Import dulu ya. Karena kita mau lanjutin dari situ. Oke, Coba sambil import dulu. Sebelum kamu baca, import dulu. Karena itu lumayan lama tuh importnya. Ini di close dulu aja. Karena kita mau buat yang baru ya. oke. Yang tirin ini kita udah selesai. Kita mau pakai yang 3D platformer. Aduh, klik dikit loading. Yaitu kamu klik yang add.
Dipilih yang add-nya ya. Add from disk. Bentar. Bukan, bukan create. Add, add from disk. Hmm, coba ke desktop ya berarti ya. Itu diklik open. Nah ini open. Enggak. Yang satu folder di atasnya. Nah ini, klik open ya. Oke, buka. Kalau udah diimport, Apa nih? Oh, belum belum update kah? wah, iya emang harus diinstal 2021. Dua kali jadi installnya. Ya Ah, udah continue. Cepet nggak ya? Coba di close dulu lihat versionnya. Ya udah, cepet kok. Ntar ya. Kamu klik yang segitiga ya coba. Ini kok kayak nggak bergerak ya? Nah, sip. kalau dia asal dibuka pakai versi yang nggak diupdate aja gimana? Coba boleh, cobain aja. Tapi nggak usah di close yang itunya ya, yang installnya. Oke. Biar dia lagi proses. Aduh, nggak bisa ya. Nggak bisa. Tuh change version. Re-import, Apa tuh? require re-import. Coba kalau continue apa yang terjadi? Already open. Oh ini.
Tuh, platform Mac is not installed. Switch to the default. Switch platform bahasa saya. Search platform. Lagi, Kuliah harus punya laptop apa nih biar nggak loading? laptop. Kalau loadingnya tadi 5 menitan. Laptop Asus VivoBook. Berarti tough kalau misalnya nggak mau loading. Tough atau gaming ROG. Gaming. Udah mau beli laptop. Belum tahu sih. Belum, belum, belum ada diskusi. Belum diskusi laptop. Paling baru sekedar kuliah pasti butuh laptop. Udah, tapi baru sampai situ doang. Belum Hmm, ada persiapan, belum ada persiapan atau mungkin belum ada persiapan bakal beli laptop yang kayak gimana. Tapi kayaknya kalau hmm. mau buat program butuh laptop yang capable ya. Kalau kamu game ya, ya kalau jurusannya mau tentang game berarti ini, sekalian yang bagus aja ntar daripada tiba-tiba terbang laptopnya. Kayak Nah, terbang nanti tuh maksudnya kipasnya ya. ya Hmm. kalau masuk IT, Hmm. misalnya kalau mau masuk IT informatika itu berarti dia butuh laptop yang capable ya. Kalau informatika doang, eh, IT. ya laptop yang biasa aja RAM 8 GB udah bagus. Tapi kalau misalnya mau game, better 16 RAM-nya ya. Terus storage-nya yang 512 itu udah oke sih. Tergantung kan kalau misalnya mau ngambil jurusan yang tentang game atau banyak yang nanti mau bikin tentang game daripada loading-loading sama terbang laptopnya. Nah, mending beli sekalian yang bagus. Atau buat kerja juga nanti kan. Iya, renderingnya kan butuh power ya. Hmm, sekarang udah lumayan murah sih. Jadi nggak, kalau dulu kan apa RAM yang berapa giga gitu, misalnya RAM yang 16 giga mahal banget karena emang cuma baru satu. Sekarang kan udah banyak, jadi harganya udah lumayan ya mepet-mepet inilah. Kira-kira yang cukup itu harganya sekitar berapaan? Nah, harus bisa meyakinkan orang tuanya dulu nih. Waduh, Kak Daud nggak tahu harganya. Punya Kak Daud saya 8 giga. Berapa ya? Waktu itu kemarin belinya 6 juta. Murah kan? Hmm. 6 apa 7 ya? Tapi bukan laptop gaming. Kak Daud juga kalau misalnya buka apa ya kemarin ngehangnya itu saat buka yang Wah, apa nih? mana? Yes. Hmm. Yes, buka yang mobile developer, terus habis itu buka yang eh, YouTube itu kayak udah agak-agak crash dikit gitu. YouTube, Tapi masih jalan. YouTube doang. Kenapa? Cuma buka YouTube. Buka iya YouTube sama mobile yang waktu itu yang Google Collab tuh. Google Collab untuk bikin aplikasi HP sama buka YouTube. Nah, itu barengan udah langsung nge-crash. Bunyi nih kipasnya nih. Ini Jadi nyala kipasnya. kipasnya bunyi nih. Nggak Kedengeran kedengeran tapi. dari si sering-sering bunyi nih kayak sekarang tadi tiba-tiba bunyi banget tuh tadi kipasnya. Nah, itu
Iya, karena kamu lagi buka Zoom, lagi buka Unity. Padahal dulu awal-awal beli ini dulu lancar loh. Makin lama sekarang jadi lambat banget. Bukan cuma Tuh lambat, dong, kan sering dipakai. dia nge-freeze mulu kayaknya. Kalau Udah kamu pakai pakainya cuma seminggu sekali, nah baru bisa aman. sering dipakai ada main game sih. Nah, dari kamu kalau main game apa? Kemarin Zelda yang waktu itu. Udah jarang sih Zelda. sekarang, Wow, sekarang jarang. keren banget. Gamenya juga game Zelda. Terus, Ya, eh, kirain Roblox. Ampun deh. enggak, saya nggak main Roblox. Adek Roblox, kamu. iya. Cuma dia mainnya kan di beda akun, bukan di akun yang ini nih. Aduh, ini apa lagi nih? Kenapa Aduh, tuh? nggak tahu di layar Kadaut kayak gimana. Gelap. Nggak tahu ini CMD. Tiba-tiba minta izin buka CMD. Ah, nggak tahu, nggak ngerti, bingung banget. Bisa nggak? Apa lagi? Open Package Manager. Bisa. Kemarin kita udah pernah buka ini belum ya? Belum Belum. Nah, oke. Coba kamu explore dulu platformernya seperti apa ya bentuknya. bisa di play nggak? Wow, 3D platformer. Kayak Mario dong. Hmm. Nah, jadi sebenarnya bisa dibuat seperti ini ya, dengan dari part yang kemarin-kemarin udah dibuat tuh. Itu semuanya dari part ya. Oh, babak nih.
ngobak nih. Ada bak. Eh, waduh, biasa naiknya nih. Wih, gimana cara naik ke atas ini? Nggak bisa. Kamu, nah itu skripnya masih belum aktif ya. Oh, belum. Skripnya masih belum aktif, jadi kamu perlu di stop terus move manual dulu. Wah, kok nih lambat banget ini aneh. Nah, coba dibaca dulu. Bikin script. Berarti Nah, berarti gimana caranya kamu pindahin dulu si playernya ya, pindahin ke yang di sini nih, pindahin ke sini ya, pakai move, karena nggak bisa kita lompatin. Coba, ini kan ya, mana playernya cari, handnya nggak sensitif banget. kenapa? Handnya buat mindah-mindahinnya. Di- Bisa Dikit-dikit banget, nggak sensitif. nge kayaknya, Zoomnya juga dikit banget, nggak sensitif. Gerak nggak sih? bisa nggak? Tuh, dikit banget. Nah, coba kamu klik dulu playernya, lalu klik F ya, F. F. Pindahin ke sana ya, pindahin ke yang tadi tuh, ke daerah lantai 2. F lagi, Wah, kejauhan. kejauhan. Wah, jauh banget. Kayaknya itu di dalam tanahnya sih. Oh enggak deh. Wah, jauh banget. Loh, Ya? loh mana mapnya? Mapnya mana? Loh, mapnya mana? Loh, kamu kemanain?
Bosnya cuma mindahin doang. Ya udah ini levelnya diklik lalu di F. Cuma nanti playernya kamu hilang. Loh kok di sana? Lah, Tuh udah ada tuh. udah Playernya deket. kamu di mana? Oh jauh banget. Kan tadi udah deket. Pakai yang tanda panah itu aja loh. Nah coba F lagi. Ya ampun. Ya ampun. Nah, di mana tadi? Bisa, udah di lantai dua. Lantai dua, yang nggak usah lompat lagi. Nah, sip. Oke, pakai tanda panah ya pindahinnya. Nah, ke bawahin. Sip, coba di play. Oh, udah di script. Nah, jadi ada yang namanya trap sama ada yang namanya teleport tuh. Kalau trapnya dia udah bekerja ya. Kalau kamu nyentuh yang warna merah, dia langsung balik lagi ke posisi awal. Teleport itu ada di belakang pohon, coba lihat. Di belakang. Pohon yang sebelah kanan. Nah, itu tuh. Kalau nggak bisa masuk, dipindahin aja. Teleportnya keluar ya. Ah, bug ini game. Nah, itu dia. Oh iya, saya lupa. Tuh, ya kamu keluar di yang level 3 gitu ya. Nah, gimana cara dia bisa menggunakan pemindahan itu? Kamu stop dulu. Nah, kamu lihat di sini nih. Coba mulai diklik yang hijaunya tadi tuh yang teleport ya. Mana tadi yang teleport di belakang pohon? Nah, itu ya. Klik. Nah, sip. Ini yang close aja nih. Yang package manajernya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada script teleport. Coba kamu buka ke script teleportnya ya. Sorry, double klik ya, double klik. Bukan, bukan. Double click. Bukan. Oh ini ya. Nah, nah. Oke, bentar. Karena di kamar mandi, bentar ya, Bos. Oke.
Nah, mana ya? Kok GitHub Copilot? Eh, nggak kebuka skripnya. Coba Hmm. double klik lagi. Bos, telepon. On dia. Nah, save ini ya. Oke, Apa nih? jadi kalau misalnya kita mau ngebikin teleport, the line ending of the program, oke, itu diemin aja. Nah ini ya, jadi kemarin on trigger enter, yang tadi ya on trigger enter ini adalah eventnya. Jadi kalau misalnya dia diklik, maka kita akan pindahin transform position teleport point ke positionnya. Ya jadi kamu pindahin player ya, yang ada tadi, ada itu playernya kita ya, itu ke teleport position, teleport point position atau ke tempat yang satunya lagi. Gitu ya. Ini gunanya untuk memindahkan. Nah, coba kamu lihat yang di satunya lagi ya, yang di teleportationnya. Hmm. Ini di close saja scriptnya. Ayo boleh. Terus ke atas ya, ada satu lagi teleport. Mau banget. Aduh. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu klik si partnya, dia nanti akan menjadi tempat untuk pemindahannya ya. Dikit loading. Nah ya, jadi kalau misalnya kamu lihat, dia namanya udah benar teleport position. Coba kamu buka lagi yang satunya lagi ya, yang obstacle yang warna merah. Loh, yang tadi ya? Iya, ini yang tadi. Nah, yang warna merah itu adalah obstacle buat mengembalikan ke tempat semula ya. Yang merah. Ya, yang merah. Ini nih. Oh, yang trap. Heeh. Ini salah satu aja diklik. Nah, Sim change. buka ya, diklik. Nah, coba dibuka skripnya udah. Tadi udah dipencet. Oh, udah pencet bisa nggak? Nah, ini ya. Ah, Tuh, kita makain apa? Trigger event sama dan dia akan loadin, artinya dia akan kembali ke tempat semula ya, menggunakan editor scene manager sama loadin ke scene name-nya ya. Oke. Nah, coba saya dilihat dulu keseluruhan project platformer 3D-nya ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Kalau misalnya udah boleh di screenshot lalu upload ya. hmm. Coba dilihat semuanya. Terus kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Kalau tidak Hmm. ada boleh di share screen, di screenshot lalu upload.
Sip. Baru di checklist ya. Oke, bahasanya pada pertanyaan dahulu. Nah, deh. Sip. Jadi kamu udah belajar gimana caranya untuk ngebikin yang namanya inheritance ya, untuk ngebikin kelas. Terus nanti dari situ kamu tinggal panggil scriptnya ke dalam si partnya untuk add components ya. Jadi nanti dalam partnya itu punya kode script yang udah bahasa buat, gitu ya. Nah, yang detailsnya untuk yang sisanya itu ada di link ini. Bentar, Kak kirimin dulu ya. Nah, ini detailnya. Jadi nanti caranya itu untuk menggunakannya, kamu nanti bisa langsung diekstrak aja. Tapi nanti jangan lupa untuk hasil ekstraknya bisa langsung dihapus aja bahasanya. Biar nanti nggak apa menggunakan banyak memori ya. Nanti yang udah nggak dipakai dihapus, terus habis itu kamu buka lagi di Unity Hub-nya untuk di re-add ya. Gitu. Nah, ini boleh di-download dulu aja link yang ada di chat Zoom ya. Siap. Nanti di-download aja ya. Terus nanti bisa kamu import lagi. Ada pertanyaan dulu, bahasanya? Nggak ada. Belum ada ya. Kalau belum ada, nanti kita lanjutin lagi ya. Pelajaran ke berikutnya adalah mengenai conditional construct. Kamu akan coba menggunakan if else di dalam program Unity-nya. Oke, saya itu aja untuk kelas di malam hari ini. Bye-bye, bahasa Selamat malam. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Terima kasih, bahasa